Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di podcast kesayangan Universitas Islam Makassar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan bagi Gen Z. Nah, siapa kira-kira tamunya? Jadi, beliau adalah sosok yang sangat cantik, seorang wanita independen dari FKIPS. Ayo siapa? Setelah yang satu ini. Iya, boleh kenalin diri dulu Kak, siapa tahu masih ada yang nggak kenal. Tapi kayaknya kenal semua sih kalau yang nonton anak UIM ya. Siapa tahu Oh ya. iya, kenalin dulu Kak. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sari. Saya dari Fakultas FKIPS. Oh iya, satu fakultas nih. Iya. Jadi karena kita dari Fakultas FKIPS kebetulan juga tema podcast kita hari ini tuh tentang pendidikan bagi Gen Z gitu. Gen Z. Iya, Gen Z kayak arti pendidikan dulu deh Kak. Aku juga walaupun anak pendidikan masih belum terlalu mengerti sebenarnya. Kalau terkait dengan pendidikan, mau dibilang pendidikan kan artinya sangat luas ya. Iya betul. Nah, kalau menurut saya itu pendidikan yang menurut saya itu dia bagaimana merubah segala sesuatu. Maksudnya pendidikan itu kan adalah usaha sadar yang direncanakan untuk bagaimana mewujudkan suatu suasana belajar. Nah, pendidikan itu bukan hanya dari segi pendidikan dari segi pengembangan kognitifnya saja, tetapi yang paling penting itu terkait dengan karakter, sikap, itu yang paling penting di dalam dunia pendidikan sih menurut saya. Iya. Jadi pengembangan karakter kayak itu sebenarnya yang paling penting karena materi-materi dasar apalagi aku waktu semester 1 kan walaupun sekarang baru semester 2 kayak apa-apa tuh kayak karakter selalu karakter yang dibahas. Jadi sebenarnya karakter itu adalah hal mendasar untuk perkembangan yang selanjutnya seperti itu kayak. Oke. Kalau dihubungkan dengan Gen Z nih kan pendidikan Gen Z. Kakak Gen Z ya? Bukan boomer kan? Gen Z ya Gen Z. Nah jadi kalau menurut kakak sendiri pendidikan di kalangan generasi kita, aku masuk Gen Z juga. Gimana itu Kak? Oke, jadi terkait dengan hubungan pendidikan dengan generasi sekarang ya generasi Z. Mau dibilang kan Gen Z sekarang yang kita lihat bagaimana karakternya. Betul. Ya karakternya yang paling mendasar sebenarnya yang harus dibentuk karena kan Gen Z dia nanti akan regenerasi menjadi generasi baru yang akan memimpin kita nantinya. Betul. Jadi menurut saya pendidikan itu sangat membantu sekali untuk bagaimana Gen Z nantinya itu bisa bersaing di dunia kerja nantinya. Karena pendidikan juga sangat berperan penting untuk bagaimana pengembangan karakter. Kembali lagi ke karakter Gen Z yang kita lihat sekarang ini. Oke. Gen Z. Tapi katanya aku baca artikel akhir-akhir ini katanya Gen Z itu merupakan generasi yang cerdas tapi dikatakan tuh sulit berorganisasi. Kalau menurut kakak bagaimana nih? Kan kakak ini orang organisasi ya, kayak udah lama berorganisasi. Gimana nih menurut kakak? Apakah mengalami sebagai bukan mantan sih, apa bahasanya yang lebih sopan? Demisioner ketua rayon FKIPS teman-teman sekalian. Ya kan Kak? Iya. Gimana nih menurut kakak? Terkait dengan Gen Z yang bilang sulit berorganisasi. Padahal kita ini kan bilang Gen Z, saya saja yang masih dibilang Gen Z itu kalau masalah organisasi sih tidak bisa saya katakan sebagai penghalang. Betul. Karena mau dibilang yang sangat dibutuhkan memang sebenarnya itu Gen Z itu harus berorganisasi. Betul. Sih. Karena dari organisasi itu kita mengembangkan diri kayak yang awalnya malu-malu karena yang di organisasi itu orangnya pede-pede semua, jadi kita merasa di lingkungan yang tepat. Jadi kayak merasa didukung sebenarnya seperti itu kayak. Tapi mungkin karena kriteria bisa berorganisasi menurut mereka dengan kita itu berbeda itu sepertinya. Kembali lagi ke individualnya. Betul.
Dan kita ini juga berada di perbedaan zaman yang sangat jauh dari generasi sebelumnya tuh. Jadi kayak mungkin terlihat agak berbeda bagi mereka. Kayak mereka kaget lihat perkembangan kita seperti itu sepertinya. Iya. Oke. Jadi apalagi kayak kalau menurut kakak sendiri, kita kan keguruan ya, Iya, keguruan. keguruan. Nah, dalam pendidikan sebenarnya yang paling penting itu kita itu apa ya bahasanya harus dikembangkan tuh dari segi mananya gitu. Kayak Apanya? kayak tantangan terbesar dalam pendidikan itu apa sebenarnya? Kakak kan udah KKN ya, udah apa PKL, apa yang magang-magang gitu. Magang, Iya. sudah magang, KKN. Pasti kakak kayak tahu generasi sekarang itu yang harusnya tuh kayak gini tantangan terbesarnya. Oh, terkait itu Mm-mm. kan kebetulan juga saya pernah terjun langsung ke lapangan terkait dengan bagaimana melihat kondisi Kondisi pendidikan kondisi sekarang. pendidikan, baik itu dari segi kondisi siswa langsungnya, Iya. karena dari situ, dari kegiatan itulah kita bisa melihat bahwasanya oh setiap siswa itu memiliki perbedaan karakter, perbedaan Betul. pembelajaran. Tidak semuanya siswa itu bisa disamakan. Betul. Begitu. Nah, dari proses itu kita khususnya kan di keguruan itu bagaimana kita harus pintar-pintar nantinya untuk suatu saat nanti menjadi seorang pendidik, pintar-pintar untuk bagaimana bisa melihat, mengevaluasi terkait dengan apa yang memang dibutuhkan oleh si masing-masing siswa ini. Tapi di Indonesia ini banyak orang tua tuh yang menganggap kalau pintar matematika tuh berarti dia pintar. Kalau pintar seni tuh nggak dihargai, pintar yang lain dia misalnya dia pintar menggambar sebenarnya walaupun dia masih kurang di matematika, tapi intinya yang pintar matematika itu adalah orang pintar. Bagaimana menurut kakak pandangan orang tua seperti itu, kayak apakah, tapi kalau generasi kita sepertinya sudah berubah pandangannya kayak itu menurut kakak penyebabnya seperti itu kenapa ya, kayak orang yang pintar matematika itu pintar terus yang lain tuh dianggap orang nggak pintar ya? Mungkin karena dari segi mau dibilang kan matematika itu dia terkait dengan numerasi dan literasi. Nah, literasi dan numerasi kan merupakan suatu hal yang memang perlu ditingkatkan di siswa sekarang ini, itu menjadi capaian pendidikan saat ini. Nah, banyak siswa yang memang mengalami situasi terkait dengan kelambatan literasi numerasi. Mungkin kan ada perbedaan antara siswa yang memang literasi numerasinya itu kuat dibandingkan siswa yang memang masih stuck di dasar-dasarnya saja. Nah, dilihat dari itu lagi kembali ke bentuk evaluasi. Mungkin dari segi evaluasi yang diberikan oleh guru dan dikembalikan kepada orang tuanya itu yang membuat mungkin katanya bahwasanya yang memang numerasinya baik itu yang dicap dikatakan sebagai pintar. Betul. Berarti dari guru ya, karena pernah kejadian itu hari pas saya terjun langsung ke tempat lokasi saya melaksanakan kurikulum merdeka itu, yang kurikulum merdeka belajar, mengajar, kampus mengajar, pernah saya mendapatkan kasus seperti itu, bahwasanya nilai-nilai si A ini lebih di numerasi itu lebih baik di B, sehingga pada saat itu terjadi perbandingan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh si A dan si B ini, itu bisa dikembalikan lagi ke si orang tuanya untuk bagaimana bentuk pengevaluasiannya nanti di rumah. Oke. Jadi sebenarnya dari guru juga kayak yang kayak ngasih statement ke orang tua, ini anak ini sebenarnya pintar, tapi dia pintar tuh di sini harusnya seperti itu ya. Tapi kadang-kadang guru tuh mendoktrin orang tua, intinya anak ini harus bisa membaca dan menghitung karena itu indikator pencapaian betul. Tapi bukan berarti juga seperti itu sebenarnya bodoh, tapi karena kebanyakan temanku biasa yang dia susah berhitung, susah membaca, gambarannya bagus banget. Kayak di atas rata-rata anak SD seharusnya tuh kayak nggak sebagus itu gambarannya. Tapi dia orang menghitung, dia menggambar di belakang. Itu kenapa sekarang kurikulum sekarang itu tidak menekankan ke pengetahuannya saja, tetapi bagaimana sikap dan keterampilan. Keterampilan juga sangat perlu di kurikulum saat ini untuk bagaimana pengembangan siswa. Tapi kayak
kakak kan calon jadi kita sih sebenarnya bukan kakak aja Ya. calon guru kayak tapi yang mendekati kakak nih calon guru Amin. kayak apa sih pandangan kakak kalau orang-orang bilang guru sekarang itu cuman apa ya cuman nyuruh kayak kan kurikulum merdeka nih cuman datang nyuruh tugas ini terus pergi gimana tuh kayak terus tiba-tiba orang ngecap seluruh guru itu buruk padahal cuman oknum yang seperti itu. Iya, Bagaimana nih generasi pendapat kakak sebagai calon guru terkait dengan guru yang hanya memberikan tugas, terus tanpa memberikan pemahaman terlebih dahulu, betul terus apa yang tadi? ya Terkait seperti itu ya. dengan ya, Kemudian karena alibinya bahwa hal ini karena merupakan kurikulum merdeka gitu. Kayak mereka belajar jadi anak tuh harus bisa berpikir secara lebih itu lagi. terkait kurikulum yang itu juga memang kan sebenarnya kurikulum sekarang itu kalau sebelum kurikulum ini ada, dia ditekankan itu proses pembelajaran itu hanya kepada guru saja, tetapi sekarang itu yang lebih difokuskan itu bagaimana siswa bisa kritis dalam proses pembelajaran. Jadi tidak dipusatkan hanya kepada guru saja, tetapi siswa juga sangat berperan penting untuk bagaimana bisa mengembangkan pengetahuannya ke gurunya. Jangan sampai apa yang memang menjadi kebutuhannya siswa itu tidak bisa tidak bisa dicapai oleh seorang guru. Maka itu pentingnya siswa juga berperan penting dalam proses pembelajaran. Padahal itu sepertinya langkah efektif juga ya, karena mungkin ada yang nggak suka karena dia belum terbiasa, bingung. Aku juga kuliah, kan kita kuliah ini seperti itu ya sistemnya kayak guru cuman berbicara menjelaskan, jarang sekali nulis papan tulis, kayak kita aja yang kayak oh ini harusnya kita yang mencari pengetahuan. Betul, kayak awalnya aku nggak suka karena belum terbiasa, belum ngerti caranya kayak gimana. Oke, padahal bagus seperti itu, nanti mereka kuliah nggak kaget lagi, harusnya kayak pengamatan kakak tentang pendidikan Indonesia deh. Sekarang ini gimana menurut kakak? Pendidikan Indonesia. Iya. Seperti apa? Kayak apa yang perlu dikembangkan dari negara ini sebenarnya, dan apa sih kebutuhan guru sebenarnya harus dipenuhi oleh negara, kan kita calon guru kayak. Iya. Kalau kan tujuan pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu dicantumkan di undang-undang. Nah, saya rasa sekarang kalau dilihat dari bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita itu, mungkin tujuan pendidikan itu belum tercapai, tapi bisa jadi beberapa tahun kemudian nanti pada proses evaluasinya nanti itu bisa memungkinkan bisa tercapainya pendidikan di Indonesia, karena kita juga harus melihat bagaimana situasi dan kondisi pendidikan yang ada di pelosok-pelosok juga kan juga menjadi pertimbangan yang sangat penting yang harus kita lihat sebagai tidak merata tidak merata. Itu kenapa pentingnya itu pemerintah untuk bagaimana melihat, bukan hanya melihat dari segi pendidikan yang ada di perkotaan, tetapi di pelosok-pelosok juga sangat penting untuk dilihat, dikembangkan juga pendidikannya. Nah, berbicara tentang kemerataan pendidikan kan ini ada ya, kan baru-baru ini lagi asik-asiknya anak-anak SMA itu SMBT itu. Oh, SMBT. Iya. Dan itu kan sebenarnya lulus atau enggaknya itu dari nilai siswa tentunya ya, prestasinya sama akreditasi sekolah sebenarnya. Itu juga sangat penting sebenarnya akreditasi sekolah. Dan banyak anak-anak pelosok yang sebenarnya sangat pintar, tapi karena akreditasi sekolahnya makanya banyak tidak diterima di sekolah kayak kampus-kampus ternama, kampus-kampus yang padahal sebenarnya anak pelosok itu pintar-pintar, cuman ya karena akses mereka ke sekolah yang lebih bagus itu susah, jadi terhambat. Sama dengan namanya juga domisili juga menjadi hal yang sangat mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Betul. Untuk pendidikan, karena biasanya kan ada sekolah yang memang dia menerima
siswa itu melihat dari domisilinya. Zonasi ya, Ya, jadi ya, dari zonanya. betul. Seperti itu. Tapi sekarang tidak ada lagi zonasi katanya dihapuskan. Sekarang yang saya lihat masih ada tapi Beberapa seperti itu. beberapa. Oke. Tapi kenapa sebenarnya ya, kalau menurut aku itu sangat tidak adil untuk teman-teman yang ada di pelosok sebenarnya. Justru orang pelosok pintar-pintar. Aku sangat Saya juga mengakui. kagumi Iya, orang-orang. karena memang sangat pintar-pintar, tidak bisa dipungkiri memang, atau mungkin mereka tidak terpengaruh dunia luar dari kecil, kayak memang benar-benar murni pikirannya sepertinya. Iya. Jadi sangat fokus seperti itu. Keren sih. Tapi kakak dari mana kakak? Saya asli Bone. Bone itu di, aku nggak pernah sih ke sana. Bone di Sulawesi Selatan. Oh, masuk pelosok atau enggak kak? Enggak. Kalau tempat saya tidak. Dia mau dibilang masih Kota. Ya, masih kota. Oh, terus kenapa kakak mengambil jurusan? Kenapa mengambil PGSD kayak? PGSD kakak? Oh, kalau terkait dengan jurusan yang saya ambil, Kenapa? kan sebenarnya awal saya mau kuliah itu memang ambil PGSD. Kan awalnya saya tidak ambil di sini, di luar. Nah, yang saya memang tertarik dengan PGSD. Oh, iya. Jadi pas mulai dari awal mendaftar kuliah ya memang pasti pilihan prodinya itu ada PGSD. Dan kebetulan juga didukung oleh keluarga Orang tua, ambil iya. PGSD, maka PGSD. Jadi sebenarnya alasan utamanya nih, alasan utama kakak untuk terjun di dunia pendidikan apa ya? Apa ya? Salah satunya alasan karena memang kan melihat kayak ambil PGSD itu melihat dari bagaimana, kan kebetulan bapak saya juga Guru SD. guru SD. Iya. Sering ikut Iya. pada saat mengajar, dan kebetulan di situ saya lihat dan ternyata bilang, oh guru-guru begini, dia sangat mengayomi siswa-siswanya. Iya. Pengen begitu. Jadi iya. juga didukung sama orang tua bahwasanya kalau kuliah ambil saja PGSD. Dukungan orang Iya. tua sih kayak yang paling penting sebenarnya. Sama memang ada sedikit harapan mau ambil PGSD ya, tetap tertarik di PGSD. Oh iya. Kalau aku sebenarnya nggak ada tertarik sama sekali sama dunia pendidikan, tapi ya kadarullah jalannya di sini. Ya juga mungkin itu karena beberapa daftar kuliah tidak lolos, dan lolosnya itu di sini di PGSD. Mungkin itu jalannya di sini. Kita nggak tahu ya rencana Allah ke depannya gimana. Mungkin saat ini nggak mau jadi guru awalnya, tapi siapa tahu di masa depan jadi menteri pendidikan. Amin. Menteri pendidikan alumni UIM. Aduh, Nisa guys. Terus sejauh ini menurut kakak apa yang merubah kakak kakak kan kuliah jurusan pendidikan, kayak sebelum kita mendidik orang lain pasti kita banyak juga mendapat ilmu tentang pendidikan seperti ini, seperti itu. Kita juga pastinya nanti jadi guru tuh dituntut jadi sempurna loh kak. Betul, kita nggak boleh salah jadi guru. Kan dia sebagai apa namanya? Dia sebagai role model, role model murid-murid. Iya, betul. Kayak kalau dokter kan keluar katakanlah pakai celana sepaha misalnya ya, walaupun dia nonis tuh. Nggak ada yang ngebahas karena dia jabatannya dokter. Iya. Tapi kalau guru, itu guru, nggak pantas guru tuh. Padahal guru juga manusia. Gimana nih? Dia dituntut untuk bagaimana menjadi model bagi siswa-siswanya nanti. Balik lagi ke pertanyaannya, gimana? Apa yang merubah kakak semenjak kakak terjun ke dunia pendidikan, jurusan kalau pendidikan? Yang merubah salah satunya itu dari diri saya. Kan sebenarnya saya tuh kayak pemalu sekali, sama introvert, kayak canggung, kayak takut untuk beraktivitas sendiri. Betul. Nah, selama mengenal pendidikan dan selama organisasi juga banyak merubah diri saya. Dituntut keadaan ya. Sehingga saya bisa bisa tidak lagi sesuai dengan karakter saya dulu. Sekarang bisa berbicara di depan umum,
bisa kerjakan meskipun sendiri Iya, bisa gitu. selesai. Ya, itu intinya sih kalau masalah pendidikan itu banyak yang merubah Betul. diri saya. Karena apa ya? Apalagi kita kan calon guru. Calon guru itu harus berani berbicara di depan orang. Harus bagaimana Iya. mengetahui nanti setiap belajar mempelajari setiap Orang. psikologis Betul. orang. Harus yang kayak gini ngajarnya kayak gini, Iya. yang kayak gini kayak gini. Tapi bagus juga sih. Kayak pasti jadi ibu yang hebat. Tapi jujur seru sih kalau Iya, seru banget. iya. Ya, tapi itu lagi. Menurutku di Indonesia ini kita sebagai guru tidak mendapatkan jaminan yang apa ya, sangat kayak bisa dikatakan tidak terlalu dihargai seperti itu. Kalau di katanya seperti ini. Katanya Indonesia ini kan apa pendidikannya tertinggal ratusan tahun dari negara lain. Salah satunya Jepang. Karena katanya Indonesia ini waktu merdeka mereka menanyakan masih berapa jumlah tentara untuk bertahan. Sedangkan kalau di Jepang dia setelah mereka berapa jumlah guru yang masih bertahan. Dari sini kan kita tahu bahwa sebenarnya ini emang harus dari awal, sesuatu tuh harus dari awal. Seperti itu. Dan di pendidikan kita diajarin kan Kak, Iya, kayak begitu. gimana mendidik anak tuh sebenarnya dari awal. Katanya anak itu bagaikan kampas yang kosong. Apa yang kita coret itulah yang jadi coraknya. Aduh, asik sih. Tapi Bayangkan nanti jadi guru. iya. Semoga aja zaman-zaman kita udah tidak Iya. seperti ini lagi. Semoga yang Gen Z katanya nggak bisa berorganisasi ini bisa merubah. Aku yakin sih sebenarnya karena kita ini keren-keren kok Kak. Kayak orang tua aja ya nggak ngerti kalau kita Butuh keren. asah saja. Betul. Terus pendapat Kakak pendidikan itu percaya Kakak tuh setuju nggak? Kayaknya katanya tempat kuliah itu tidak menentukan apa sih tempat kuliah itu nggak menentukan hasil kayak karena yang benar itu yang sebenarnya itu dari diri sendiri, ngerti nggak? Kayak misalnya kuliah di sini tuh nggak menentukan kita sukses dan hebat, Iya. karena sebenarnya itu dari diri sendiri. Sama seperti halnya ambil jurusan begini tidak untuk meningkatkan kita nanti kerjanya di bidang ini. Iya, dan kayak kampus ini kayak nggak mesti juga harusnya. Kakak ngerti gak aku? Ya, seperti itu bener. Gimana tuh? Apa pendapat kakak? Bener nggak yang kayak gitu? Kalau menurut saya terkait dengan argumen seperti itu mungkin belum terlalu saya terima. Oh iya, karena Ya, bisa karena lingkungan kayak. Ya, itu kembali lagi ke faktor lingkungan. Nah, lingkungan kan bisa jadi yang merubah kita adalah faktor lingkungan. Bukan hanya faktor dari segi apa namanya keluarga saya, tapi faktor lingkungan juga itu sangat berperan penting dalam diri seorang individu, karena bisa jadi kita kan banyak yang bilang kalau misalnya kampus yang negeri kan kampus yang negeri lebih keren lebih hebat, swasta. Ya, lebih menjanjikan daripada swasta. Padahal mereka nggak tahu aja masuk UIM. Iya kan Kak? Iya. Kayak aku membandingkan temanku yang kuliah negeri, kadang sering sekali dosen yang nggak masuk dan jamnya tuh nggak diganti. Terus kalau di sini kan kalau nggak masuk diganti di hari lain. Kalau dosennya berhalangan. Pengalaman. Iya. Apa? Kalau di sini kan pernah dosen nggak masuk sesuai jadwal, tapi diganti di hari lain. Ya intinya apa? SKS-nya tuh terpenuhi gitu. Kalau temenku tuh dia, ya udah kalau nggak masuk, udah kumpul absen aja. Sebenarnya swasta itu lebih apa ya? Lebih ketat gitu, lebih diperhatikan kehadiran dosennya. Kita aja sebelum lihat nilai kasih kuesioner dulu penilaian dosen, bukan cuman dosen yang nilai mahasiswanya, tapi mahasiswa juga. Iya, mahasiswa juga nilai dosen. Terus baik lagi nih, kakak organisasi PMI Kak ya. Aku anggota kan Kak. Iya, aku anggota. Karena dari kadar. Terus kakak dari semester 1 Kak ya berarti PMI? Iya, mulai ikut di PMI itu yang pas perekrutan awal.
Mulai harus apa memang selalu aktif dari awal berarti. Dari itu juga kita ada materi filosofi pendidikan kayak PMI. Iya ada. Ya betul, semuanya ada di situ. Ada semua. Iya. Terus sejauh mana menurut kakak PMI merubah kakak? Kalau salah PMI merubah saya sebenarnya enggak bisa Diungkap dengan kata-kata. Iya, enggak bisa diungkapkan dengan Karena kata-kata. pengalaman yang sangat berharga. Iya, Betul. betul sekali. Terus kakak sebagai demisioner PMI masih aktif nggak di PMI sekarang? Atau lagi sibuk-sibuk yang ngerjain skripsi? Kalau sekarang lagi sibuk Skripsian? ya. Oh, mau Tapi tahun tidak ini wisuda? apa? Wisuda tahun ini? Insya Allah nanti dilihat. Amin ya Allah, amin. Amin. Kami aminkan teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau semisal ada waktu, luangkan waktu untuk kegiatan juga. Oke. Loyal banget kakak. Karena emang harus kayak gitu kak ya. Karena sebenarnya kita tuh tidak boleh melupakan dari mana kita lahir. Seperti itu kan? Iya. Hah? Oke. Kita akan lanjut setelah yang satu ini teman-teman. Jangan kemana-mana. Baik gitu teman-teman. Jadi kayaknya cuma sampai sini podcast hari ini kak. Terus kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan itu sangat penting karena hal mendasar bagi pendidikan itu adalah pendidikan sebuah karakter kak ya. Terus juga kenapa penting buat Gen Z, karena Gen Z ini kan calon pemimpin di berbagai aspek di masa depan. Jadi pendidikan sangat penting karena kalau nggak berpendidikan mau bagaimana cara mimpin ya nanti. Terus juga buat teman-teman yang nonton, kalau masih anak SMA jangan lupa ke UIM. Karena UIM itu keren. Nanti siapa tahu bisa jadi host juga duduk di sini. Karena teman-teman cuma di UIM kampus yang pendidikannya selain pendidikan umum juga pendidikan Qurani. Kalian akan jadi mahasiswa yang unggul berkarakter dan Qurani di sini. Mantap banget pokoknya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast Universitas Islam Makassar. Insya Allah di episode berikutnya akan kehadiran lagi tamu-tamu yang tidak kalah dari hari ini. Oke. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.